Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh-soleha di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Dapat menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang benar. Yang kedua, dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Kalian dapat menambah kosakata kalian dengan membaca teks. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Setelah selesai membaca, sebaiknya kalian tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakata kalian nantinya akan bertambah. Sekarang kita akan belajar kosakata yang diperoleh dari teks tentang pertumbuhan hewan. Selanjutnya, Ustadz mengajak kalian semuanya untuk menyimak atau memperhatikan teks dari bacaan di bawah ini, dan nantinya kita akan menjumpai atau menemui informasi yang menggunakan kosakata yang tepat. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Itu judul teksnya. Komang memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Komang menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali dalam sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan. Sebaiknya sisir yang digunakan terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Kucing Persia juga sama seperti kucing yang kita kenal pada umumnya. Kucing Persia betina dapat hamil dan beranak. Kemudian masa kehamilan kucing Persia ini
berkisar antara 53 hari sampai 67 hari. Nah, jadi masa kehamilan pada kucing Persia ini yaitu mencapai antara 53 hari sampai dengan 67 hari. Kemudian kucing Persia juga dapat melahirkan. Nah, kucing Persia juga dapat melahirkan antara 2 sampai 5 ekor anak sekali melahirkan, ya. Nah, jadi nanti dari teks ini ada beberapa informasi yang kita dapat, ya. Apa saja informasi yang kita dapat dari teks tersebut? Anak-anak, informasi yang terdapat dari teks tersebut adalah: 1. Kucing Persia merupakan jenis kucing yang mempunyai rambut yang indah. 2. Sisir kucing Persia terbuat dari logam. 3. Kucing Persia diberi makanan yang mengandung nutrisi yang cukup agar tubuh sehat dan rambutnya tetap indah. Yang keempat, kucing Persia juga hamil dan beranak dengan masa kehamilan antara 53 hari sampai 67 hari dan dapat melahirkan anak 2 sampai 5 ekor sekaligus. Selanjutnya mengenai perkembangbiakan dan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Sekarang kita perhatikan perkembangbiakan dan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Lihat pada contoh perkembangbiakan ikan. Tahukah kalian bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan butir telur. Kemudian telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, itu sistem atau cara daur hidup atau reproduksi pada ikan. Nah, jadi ikan ini sebelum dia menjadi ikan dewasa, dia bertelur dulu. Setelah bertelur, telurnya akan menjadi larva. Setelah larva, tumbuh menjadi ikan kecil. Dan setelah ikan kecil, dia akan menjadi ikan dewasa. Nah, seperti itu ya daur hidup pada ikan. Selanjutnya, selain perkembangbiakan pada ikan, di sini juga Ustadz akan menjelaskan tentang perkembangbiakan atau daur hidup pada hewan ayam, kupu-kupu, dan kucing. Daur hidup pada hewan ayam yaitu pertama dengan cara bertelur. Setelah bertelur akan menjadi embrio. Setelah menjadi embrio akan menetas, dan setelah menetas maka akan menjadi anak ayam, dan setelah menjadi anak ayam maka akan menjadi ayam dewasa. Kemudian daur hidup pada kupu-kupu yaitu telur menjadi ulat. Setelah menjadi ulat akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu muda, dan setelah itu akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian daur hidup kucing, ya. Anak kucing, kemudian kucing muda dan kucing dewasa. Nah, seperti itulah pada perkembangbiakan dan daur hidup pada hewan. Masih banyak hewan-hewan yang lain yang daur hidupnya hampir sama dengan seperti kucing ini, seperti kambing, bebek, dan lain-lainnya, ya. Nah, kosakata yang kita temui pada pembelajaran mengenai perkembangbiakan dan daur hidup hewan ini adalah yang pertama, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak atau melestarikan keturunan.
Kemudian ada yang kedua kosakata bertelur. Bertelur itu salah satu perkembangbiakan hewan. Larva. Larva artinya bentuk muda hewan yang berkembang biak. Daur hidup. Daur hidup itu artinya serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup. Kemudian ada kosakata tumbuh yang artinya bertambah besar. Yang terakhir adalah kosakata dewasa, artinya sampai umur atau sudah matang. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami, dan silakan nanti dibuka-buka buku penanya dan materinya sudah ada di sana juga. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.